Hai guys, welcome back di Bitcoin Update. Quick update aja dari saya. Kita bakal bahas kali ini untuk price action. Tapi sebelum kita masuk price action, saya pengen kasih update ke teman-teman tentang situasi daripada non-farm payroll dan unemployment rate hari ini yang cenderung negatif buat Amerika Serikat. Jadi gimana dampaknya terhadap market, gimana dampaknya terhadap makroekonomi dan terhadap Bitcoin sendiri, kita akan bahas lengkapnya melalui video update kali ini. So guys, starting from update dari si data yang rilis hari ini. Jadi kalau kalian lihat, average hourly earnings itu cenderung negatif. Non-farm payroll juga negatif, turunnya 200 ribuan. Kemudian ada unemployment rate yang meningkat, artinya pengangguran di Amerika Serikat itu naik. Dan naiknya tuh nggak pelan gitu ya, naiknya tuh lumayan loh, 0,2% guys dalam sekali atau dalam satu bulan. Dan dari sini sebenarnya kita udah paham nih ya, bahwa situasi di Amerika saat ini menurut saya itu dalam keadaan yang kurang begitu baik, dan justru ini cenderung mendekatkan kita lebih mendekatkan kita terhadap resesi ekonomi. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebelumnya udah sering banget nonton YouTube saya, pasti pernah lihat ya update saya ngebahas tentang recession ekonomi. Saya sudah pernah sampaikan sebenarnya, saya jujur ya teman-teman, ini friendly advice lah buat teman-teman sekalian. Bukan lebih ke finansial ya, tapi lebih ke arah friendly. Saya pikir gini guys, ini situasi di Amerika saat ini menurut pandangan saya itu udah benar-benar lumayan lumayan ngeri-ngeri lah ya, deket banget lah istilahnya dengan resesi ekonomi itu sendiri. Jadi setelah rilis data hari ini ini sebagai bentuk bukti ya, ada beberapa faktor yang menurut saya membuat the Fed harusnya lebih slow down a little bit. Why? Karena data ini menunjukkan bahwa saat ini itu yang dibilang sama mereka bahwa oh ya, tenaga kerja aman kok gitu loh. Padahal sebelumnya saya udah pernah jelasin juga ya teman-teman ya, bahwa resesi ekonomi itu efek dominonya baru terhadap ketenaga kerja gitu loh. Jadi bukan pengangguran dulu meningkat baru ada resesi ekonomi. Bukan, tapi resesi ekonomi dulu baru kemudian ada pengangguran yang bertambah gitu loh ya. Jadi sebagai bukti aja teman-teman lihat, Ford itu udah mulai confirming bahwa mereka akan mengurangi karyawan ya di company-nya mereka, dan itu sekitar 3.000 karyawan loh teman-teman. Lalu setelah saya searching job cuts 2022, ternyata Credit Suisse ya, ini perbankan rencananya juga akan melakukan major cut terhadap karyawan ya. Dibilangnya di sini bahasanya adalah layoff. Layoff itu artinya PHK teman-teman dalam bahasa Indonesia. Jadi Credit Suisse itu diperkirakan akan melakukan 5.000 pemecatan ya, untuk sebagai bagian daripada restructuring plan-nya mereka ya. Kemudian ada company 3M plans job cuts as part of a broader cost cutting initiative ya, dan lain-lain. Jadi kalian bisa search saja, kalau kalian cari job cuts itu kelihatan nih, di 50% of employers expect layoff, a survey found ya kan. Kalian bisa lihat ini survei diadakan pada 22 Agustus dan seterusnya. Jadi sebenarnya sepertinya saya sudah pernah jelaskan ke teman-teman, ini yang diarsir warna abu-abu itu adalah kondisi ketika resesi ekonomi terjadi ya. Jadi shaded area indicate US recessions, dan every time US memasuki fase resesi itu ada peningkatan ya pengangguran di Amerika Serikat. Jadi ini naik, di sini juga naik ya kan. Ini resesi ekonomi 1990 itu naik, 2000 tahun 2001 ya dia naik, kemudian 2008 krisis ekonomi yang lumayan dahsyat karena Lehman Brothers dan lain sebagainya, itu naik dari 5% menjadi 9,4% ya. Ini waktu Covid naik nih teman-teman ya, jadi 14% loh ya kenaikannya pada saat COVID-19. Oke, ini signifikan gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman percayai bahwa situasi kita itu udah lumayan rawan sebetulnya dekat dengan resesi ekonomi, maka big possibility-nya adalah ini juga nantinya akan cenderung naik ya. Sama aja kayak trend market yang kalau kalian lihat tuh lagi naik. Nah ini baru pertanda awal. Kalau misalnya dari sini the Fed itu masih agresif naikin suku bunga, maka big possibility-nya ya perusahaan-perusahaan juga akan semakin agresif dalam memecat karyawannya. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Oke, saya jelasin dulu sedikit dari hulu ke hilir teman-teman ya. Starting dari kenaikan suku bunga dulu. Kenapa kenaikan suku bunga bisa menyebabkan adanya resesi ekonomi? Ya, itu kan kayak ya
Pasti kan ada orang masih bingung gitu loh. Jadi akan saya ulang sedikit aja teman-teman. Kenaikan suku bunga itu akan berpengaruh terhadap pinjaman para perbankan ya terhadap bank sentral. Dan kalau misalkan mereka mengurangi cadangan kasnya dan juga mempersulit para pelaku usaha atau pelaku pasar untuk pinjam dana ke bank ya, otomatis istilahnya buat saya nih sebagai pengusaha yang mau ekspansi, biasanya saya pinjem bank itu jadi berpikir 2-3 kali kayak wah ini bunganya naiknya lumayan ya, kayaknya kalau misalkan pinjem ke bank gini wah kayaknya nggak masuk nih hitungannya gitu loh. Belum lagi ada orang-orang yang mungkin istilahnya melakukan KPR, dia harus pinjem ke bank untuk bisa beli rumah, sehingga spending dan investment terhadap sektor perumahan itu juga pasti akan berkurang. Dari sisi properti juga pasti akan berkurang. Nggak cuman itu, dampak yang lain yang terasa juga adalah ya manufaktur atau perpabrikan ya. Mungkin pabrik akan mulai ngerem, mereka akan mulai mengurangi produksi. Kenapa? Karena ada resiko kalau penganggurannya meningkat, berarti banyak orang nggak punya pendapatan. Kalau orang nggak punya pendapatan, otomatis yang belanja sedikit. Kalau yang belanja sedikit, buat apa mereka produksi banyak-banyak? Dan kalau mereka nggak produksi banyak-banyak, buat apa mereka punya karyawan luar biasa banyak? Jadi yang akan dilakukan, ini kita berbicara dari sisi Ford. Ford itu menurut saya sudah merepresentasikan dari sisi manufaktur ya. Jadi buat pabrik mobil Ford itu sudah mulai mengurangi karyawan. Itu pertama. Kedua, dari perbankan ya, perbankan pun sudah mengurangi karyawan. Berarti mereka juga mungkin akan melihat bahwa resesi ekonomi itu berpotensi untuk terjadi dalam waktu dekat. Oke guys, nah jadi kalau misalnya kita berbicara soal resesi ekonomi ya, ini by the way sedikit sharing tentang dampak daripada NFP hari ini. Kalau kalian ingat ya, kemarin kita update itu sebenarnya 75% market percaya bahwa pertemuan The Fed pada tanggal 21 September The Fed bakal naikin 0,75% ya. Tapi kali ini turun drastis dari 75 jadi 56%. Sehingga saat ini ya kalau kita lihat teman-teman, berarti pelaku pasar aja itu udah mulai agak galau. Wah, kayaknya The Fed kalau ngelihat ya tenaga kerja kayak gini, terus resiko istilahnya ada ancaman dari para pengusaha, kalau misalnya lu naikin suku bunga lagi nih, ayo nggak apa-apa lu naikin, kita potong karyawannya ya, karena gue jadi susah nih gara-gara lu naikin suku bunga dan lain sebagainya ya. Simpelnya kayak gitu teman-teman. Nih kalau kita ngomong dalam bahasa bodoh ya, jadi kayak lu nantang gue, oke ya udah gue pecat aja nih karyawan gue ya kan, kita lihat aja lu mau kayak gimana gitu loh. Lu masih mau naikin suku bunga agresif, silakan kita tantang ya kan. Nah cuman yang menjadi problem adalah kenapa dolarnya itu tetap naik guys ya. Jadi setelah tadi rilis data turun, kemudian dolarnya tetap naik. Nah ini kan sebenarnya menarik ya. Ini kalau teman-teman lihat nih sebenarnya harganya tuh udah diem. Itu bukan karena bukan karena dia nggak bergerak ya, tapi memang karena untuk forex market, stock market itu udah close ya teman-teman. Sesi New York itu udah close dari jam 3 tadi ya, 3:30 lah kira-kira. Jadi Bitcoinnya sedikit banyak bisa dapat pergerakan yang lumayan bebas. Setelah tadi turun tertekan, dia sekarang perlahan-lahan mulai naik gitu loh. Nah kan jadi menarik teman-teman, kenapa dolarnya menguat di saat non-farm payroll-nya negatif dan penganggurannya negatif gitu. Ini sebenarnya ada satu faktor, kita bisa bilang juga sebetulnya istilahnya ada resiko lah, market bisa dimanipulasi gitu ya. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat The Fed itu kemungkinan akan ya bisa dibilang ya ini dari sisi para pelaku pasar sih, mereka yang menilai bahwa The Fed mungkin akan jadi agak little bit dovish karena saat ini kita sudah melihat ada tanda-tanda resesi ekonomi bisa terjadi. Jadi kalau dia semakin agresif, ini decline-nya bisa lebih agresif lagi ya. Dalam artian penganggurannya itu meningkatnya bisa lebih tajam. Kalau sekarang mungkin naiknya 0,2%, mungkin next-nya bisa 0,4%, 0,5%. Karena makin banyak company-company yang akan mulai mengurangi karyawannya dan akan melakukan PHK besar-besaran ya. 3.000 orang, 5.000 orang, itu bukan orang yang sedikit loh teman-teman. Oke, so itu yang perlu di-note. Jadi balik lagi as a friendly advice sebetulnya consider ini teman-teman ya, pertimbangkan hal ini. Daripada kita berpikir terlalu banyak tentang aktivitas trading atau investment, teman-teman sebenarnya boleh ada reconsideration untuk yang namanya memperkuat ya dana darurat atau dana cadangan. Karena seperti yang saya pernah bilang,
impact di Indonesia itu cenderung menyusul setelah yang terjadi di Amerika, di China, dan lain sebagainya. Jadi resikonya adalah kalau misalkan next kita yang terkena dampak, walaupun kita negara komoditi dan lain sebagainya, tetap nggak ada salahnya kalau kita harus antisipasi di awal, teman-teman. Jadi at least money management yang harus lebih teliti lagi dan harus lebih berpikir lebih ke arah resiko. Ya, kalau saya lebih berpikir ke arah resiko, maka saya akan lebih prefer untuk punya saving lah istilahnya. Untuk setidaknya saya bisa ngelewatin situasi negatif lah ya, atau situasi perekonomian yang cenderung buruk. Oke, teman-teman, by the way udah ada azan ya, tapi saya tetap lanjut ya. Sorry teman-teman kalau misalkan bukan saya nggak respect ya, tapi udah nanggung, ini udah setengah jalan saya udah upload video, udah bikin videonya sekitar 10 menit. Jadi cepat aja untuk price action. Jadi memang untuk price action sendiri di sini kita lihat ya, closing kemarin itu cenderung membentuk hammer pattern atau pin bar, which is sebenarnya ini adalah konfirmasi atas area support. Jadi kalau kemarin kita berbicara sedikit tentang potensi Bitcoin bottom, ya ini sekalian saya lurusin. Bottom yang saya maksud di sini itu bukan berarti setelah dia ketemu area bottom itu langsung mantul. Tapi bottom yang dimaksudkan ini adalah potensi harga terendah dari penurunan Bitcoin dari $69.000. Jadi mungkin di 17.000, mungkin di 15.000 gitu loh ya. Tapi setelah kita menemukan bottom, let's say base case scenario bottomnya itu di September, berarti nextnya itu mungkin kita akan melihat Bitcoin tuh hanya sideways di antara range maybe 23.000 sampai kisaran 17.000. Dia kayak mondar-mandir gitu aja. Dan situasi ini yang dinamakan dengan istilah winter. Jadi winter itu bisa berpanjangan nih, bisa setahun, mungkin bisa 1,5 tahun, bisa diiringi relief rally, tapi kemudian ada dump lagi dan lain sebagainya sampai the next halving. Jadi simpelnya sebetulnya kalau misalkan buat teman-teman nih yang punya dana lebih, mungkin boleh consider untuk melakukan DCA per saat ini, karena kita ngelihatnya kalau misalnya udah ada indikasi the Fed bakal mulai melambatkan kenaikan suku bunga atau bahkan menurunkan, itu sebenarnya good news banget buat financial market. Tapi sebelum itu terjadi, big possibility-nya kita masih akan either itu turun atau sideways di range tertentu. Dan untuk pandangan saya saat ini sebenarnya kita masih punya satu kali possibility lagi untuk turun, dan kalian bisa cek berdasarkan price action atau chart-chart yang terakhir saya pernah berikan update juga melalui YouTube channel saya ya. Ini untuk di bagian atas kita juga mendapati sebuah trend line. So basically Bitcoin still have possibility untuk turun di harga yang lebih rendah, tapi untuk saat ini bukan berarti langsung turun ya. Karena sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, sentimennya sebetulnya cenderung negatif untuk dolar dan cenderung positif harusnya untuk Bitcoin. Cuman saat ini karena dolarnya udah close, maybe hari Senin baru kita bisa lihat ada activity lagi ya. Dan mudah-mudahan sih Sabtu Minggu ini Bitcoin punya keleluasaan dalam pergerakan sehingga dia tidak akan terlalu agresif dump atau sebaliknya ya, kalau naik pun mungkin terbatas gitu. Alright guys, nah untuk time frame hourly-nya sebenarnya nggak banyak yang saya bahas ya, kita masih sideways aja. Jadi paling sedikit remindernya adalah kalian perhatikan di sini ada aggressive sellers yang masuk setelah dia testing ke area order block. Jadi takutnya adalah naiknya ini sementara hanya untuk korektif aja sebelum dia meneruskan penurunan. Oke, jadi paling itu aja sekilas dari saya. Potential untuk bottom masih sama di $19.200 dan berdasarkan pergerakan ini ya $19.000 lah ya. Kalau misalnya kita beruntung mungkin kita di bawah naik dulu. Jadi untuk saat ini mudah-mudahan Bitcoin bisa closing di atas 20.000 dulu supaya bisa konfirmasiin si hammer atau pin bar pattern yang terbentuk pada pergerakan sepanjang hari kemarin. Alright guys, so itu aja sebenarnya untuk update yang saya bisa berikan ke teman-teman, which is kesimpulannya dari sisi fundamental makroekonomi semakin buruk, pengangguran mungkin akan meningkat, orang-orang mungkin akan kesulitan untuk berinvestasi. Jangankan buat investasi, buat makan aja mungkin akan kesulitan karena banyak pengangguran teman-teman. Oke, so buat everybody yang nonton video ini, saya harap kalian stay safe, jangan terlalu agresif dalam berinvestment atau trading. Just be patient lah ya untuk menghadapi situasi ini. I think that's it teman-teman. God bless everyone. Have a nice weekend. Goodbye. Cheers and bye-bye. 2 kali lagi ngomongnya. Bye guys.